Oke, sore bro. Oi, sore. Bro Luki, bro Arya. Kita hari ini ya ngumpul. Kebetulan kita mau ngobrol salah satu fenomena yang mungkin kayak lagi relevan lah untuk podcast kita ya, di Natural Talk ini ya. Di sini kita kebetulan teman kita nih bro Arya ya IT freak ya. IT freak atau istilah dulu sih, atau sekarang IT geek sekali ya. IT geeks, IT apalah, IT kodam atau apa gitu ya. Pokoknya orang yang memang udah pengalaman banyak di IT dan profesinya memang di IT gitu. Jadi kita mau ingin tahu nih ya dunia AI dari sudut pandang ya bro Arya, mungkin bisa ngasih penjelasan ya, karena selama ini kita lagi dengar AI ini lagi sedikit kontroversial gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya gimana sih definisi dari AI itu sendiri dan mungkin fungsinya bro ya, dan juga mungkin kenapa jadi kontroversial gitu ya, WhatsApp gitu, ada apa sih ya? Itu bro, mungkin lu bisa jelasin atau gimana? Sebenarnya kalau kita bisa bicara tentang AI ini, AI itu bukan fenomena baru ya sebenarnya. Ini AI itu udah lama, di sekitar tahun 1950-an lah ya. Oh, malah udah digging mereka udah sebelum internet malah. Yes. Sebelum internet malah. Yes, itu baru tahu gua. Makanya bisa kita kenal tuh namanya ada cerita-cerita fiksi kayak Robocop segala macam tekniknya, karena memang mindset manusia pada saat itu memang sudah menginginkan satu tool, satu alat yang bisa membantu. Tadinya tuh AI memang difungsikan untuk membantu, bukan mereplace. Yang seperti kalau sekarang ada mungkin perkembangannya berbeda lagi ya gitu. Kalau sekarang lebih cenderung untuk bukan memudahkan, jadi bukan lagi menjadi satu inovasi ya, satu penemuan baru, tapi inovasinya ini yang kalau saya bilang sih udah terlalu agak gimana gitu ya gitu. Jadi kalau bisa dibilang AI itu udah lama perkembangannya, makanya dia bisa dikatakan cerdas saat ini. Nah kalau yang kita lihat ChatGPT atau lain sebagainya lah ya, AI modern saat itu tuh baru didirikannya baru, tapi ilmunya sudah lama. Ilmunya udah lama banget, udah dari tahun 1950-an lah kalau nggak salah saya ingat. Kalau secara lebih spesifik tahun 1950 waktu itu tujuannya AI itu dalam bentuk apa ya, dreamnya gitu loh terhadap kemudahan manusia di masa depannya gitu. Dari tahun 1950 itu udah ada gitu. Waktu itu basis dreamnya itu gimana sih mereka yang bikin orang kepikiran bikin itu tuh karena apa gitu, di mana sih di Amerika juga ya dan juga mungkin sampelnya waktu itu kayak apa gitu. Jadi konsep dari awalnya si AI itu sendiri kalau yang saya tahu gitu itu, yang gue tahu tuh dia tuh helper, pembantu kita. Jadi kadang kan kita tuh stuck ya terhadap memikir, terhadap mengingat sesuatu, terus mengerjakan sesuatu juga stuck lah gitu ya. Kita butuh helper, helper yang kalau kita butuh kapan aja tuh ada. Jadi istilahnya kayak perpustakaan lah ya gitu. Dulu awalnya tuh mulanya tuh konsep-konsepnya seperti itu. Jadi helper, bukan replacement, bukan pengganti juga, bukan substitute lah. Dia itu tidak berfungsi dan bersifat menjadi pengganti gitu. Berarti waktu itu seperti perpustakaan, artinya sebagai sebuah data literasi yang membantu kita untuk mencari sumber-sumber tertentu. Seperti itu salah satu. Jadi memang konsep itu dari tahun 1950 udah ada. 1956 ya. Itu di awal dicetuskannya itu ya. Jadi konsep-konsep demikian. Coba gua iseng googling deh. Gua penasaran soalnya gua kira ngomongnya gua lu aja deh biar nggak terlalu ngaku santai ya. Soalnya gua kira AI itu baru di abad 21 ini gitu. Gua mikirnya baru 5 tahun. Iya, karena ya boomingnya AI kan baru ya 5 tahun belakangan inilah ya. Mungkin di 2020-an. Sekarang ini baru di develop AI gitu. Atau di 2000-an lah, tapi ternyata udah dari tahun 50-an. Coba benar. Apa tuh bro? Konferensi Dartmouth dia. Konferensi
tonggak pertama kali pengembangan AI, konsep tonggaknya di tahun 1956. Itu Tahu dia. ya, coba cari. Dark mode nulisnya gimana? Dark mode. Mode-nya MODE atau Dark mode. mode mulut. Yes. Konferensi gitu. dark mode. Oh ya, dark mode conference. AI history di dark mode. Wih, Betul, iya. Iya nih di Wikipedia ada yang ulas. The dark mode conference is the longest continuous. Tahun berapa tuh? Sejarah singkat tentang kecerdasan buatan AI. Ini ada yang ngomong juga. 1956 benar. Oh, 1956. Ini udah ada yang bahas juga di Konsep-konsep dari itu gini udah semua. lama. Makanya yang orang bilang Baru tahu sekarang tuh. dia Asli. tuh udah ada. Baru tahu kan lu? Baru tahu, beneran. Udah lama dia. OpenAI sendiri itu di tahun 2015 udah baru ini. Tapi konsepnya, konsep itu kan berarti konsep mengolah data ya. AI itu bicara dengan pengolahan Data. Masuk oke. Data itu dia kapan sih data mulai bisa terkumpul ya? Sejak internet booming kan. Ya di tahun-tahun 2000 plus lah. Oh iya kan. Baru dia benar-benar pesatnya luar biasa. Tapi basic platformnya itu sudah ada di tahun 1956 udah terkonsep, udah tertonggak di dark mode itu. Oke. Terus itu perkembangan dari tahun 1955-56 sampai kemudian pada saat masa Western di mana internet itu menjadi booming, menjadi keinginan lebih mudah dan lebih mudah bagi manusia. Nah, waktu itu spesifiknya tepatnya tahun berapa, bro? Dimulai semacam ya dorongan lebih besar lah untuk AI ini diimplementasi. Ya itu si OpenAI itu sendiri dia di tahun 2015. Jadi 2015. OpenAI itu kan apa namanya? OpenAI itu yang waktu itu rame itu. Yeah. Yang ditemuin di Google bukan yang sama siapa sih? Gord Hansen itu ya. Terus dia keluar kan habis itu. Yang Bos Elon itu jadi ini salah satunya kan. Iya. Kenapa sih kita pertanyaannya lebih butuh saat ini? Mungkin tuntutan zaman ya di saat kita tuh harus berpikir bisnis lebih cepat dan lain sebagainya itu. Pada awal dia mulanya pun dia hanya sebagai helper gitu. Memang pada saat di 2015 pun dia helper. Konsep-konsepnya helper, tapi tidak mereplace. Nah, kenapa pertanyaannya sekarang itu lebih cenderung untuk mereplace kita, mensubstitute banyak hal lah ya di dalam kehidupannya bahkan. Contohnya untuk replace itu misalnya gimana untuk yang dimaksud? Mereplace ya contoh misalnya beberapa banyak bidang-bidang pekerjaan yang bisa mereka lakukan gitu. Salah satunya copywriting gitu. Mereka sudah punya kecerdasan yang cukup. Bahkan katanya OpenAI ChatGPT itu kalau kita lihat dia tuh IQ-nya udah 135 sampai 150 itu bahkan ngalahin kita ya gitu. Itu setara Einstein sih. Iya. Dan nah ini juga izin kalau gue boleh nambahin, sebenarnya dari gue ngeliat udah sekarang sampai bikin gambar, animasi, video sampai iklan Indo kan kayak Indomie apa tuh udah banyak pakai AI, itu bisa aja nanti nge-replace aktor, nge-replace video editor, fotografer, pekerjaan kreatif tuh banyak yang agaknya terancam kalau menurut gue ya, gue ngeliatnya gitu. Berarti salah satunya. Udah cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang dikerjakan based on AI yang sifatnya tuh replace dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang maksud itu. Betul. Bahkan kalau bisa dibilang mah ya banyak lah. Bahkan di bidang IT pun coding ya terutama coding bikin program itu AI sudah bisa melakukan itu. Dia bisa logic. Bahkan kita cuma kasih UI ya tampilan doang nih screenshot gitu loh dari web mana gitu. Kita taruh di salah satu, saya lupa ya itu webnya apa, itu dia bisa nulis coding yang lengkap, bikin miripnya itu hampir 90%-an lah, seperti target yang kita mau. Dia sudah bisa buat seperti itu. Buset, jadi sebenarnya malah makin ke sini tuh pekerjaan yang kalau kemarin-kemarin mungkin beberapa tahun lalu tuh orang masih ngeliatnya ini ngancemnya yang pekerjaan yang sifatnya blue collar ya, kayak resepsionis, teller itu kan udah ada mesin menjawab otomatis, tapi sekarang justru pekerjaan white collar atau yang sifatnya skillful job itu udah mulai terancam juga, sampai coding aja tuh bisa dilakuin AI. Bahkan kalau saya pribadi gitu ya, pertanyaannya nggak cukup membantu, cukup membantu saya pribadi untuk coding ya, karena kadang apa yang kita
tulis gitu codingan itu ini mengandung vulnerable dan lain sebagainya, mereka sudah bisa detect lebih awal. Keuntungannya di situ. Tapi seiring berkembangnya waktu, mereka kan disebut kecerdasan buatan. Berarti mereka itu saya sebut mereka ya, si AI yang saya sebut. Mereka itu mempelajari, learn by doing. Jadi pertanyaannya, kalau AI itu belajar dari siapa? Dari kita sebenarnya. Kita nanya, dia learn. Dia mempelajari apa yang kita kerjakan, kita buat, kita tanyakan. Jadi kalau bisa dibilang kalau kita hari ini mungkin berspekulasi tentang robot someday yang bisa mereplace kita, ya dia lagi digging otaknya, dia lagi membuat otaknya, nge-build otaknya. Sementara di parsial lain mungkin humanoid, mungkin kita juga bisa lihat lah ya banyak informasi-informasi yang beredar di internet. Humanoidnya udah, jadi mereka buat ini. Nah, jadi mereka struktur sistematis body robotiknya itu. Brainnya sudah lakuin lah, mereka pintar lah hari ini. Sorry bro, gue mau tahu, bukankah mungkin nampaknya kekhawatiran itu terlalu berlebihan ya? Karena even itu sebuah kecerdasan, itu kan kembali lagi ke koreksi kalau salah ya. Mungkin bagaimana program itu di-develop ya, dari mungkin ya chip AI-nya itu sendiri ya, atau mungkin ya perangkat dari AI itu sendiri. Bukankah itu sifatnya itu tetap terus harus di-develop, diprogram, dan mungkin di install segala macam, sehingga itu berjenjang tingkat kecerdasannya baru itu mungkin memang tinggi, jadi nggak alami gitu loh, nggak learning by doing, atau maksudnya gimana nih secara kecerdasan yang dimaksudnya semakin progresif kecerdasan yang berbeda. Jadi konsep-konsepnya kan teorema itu banyak banget ya tentang si AI itu. Nah, yang saya tahu dia itu memang mempelajari behavior, konsep berpikir dan lain sebagainya. Itu benar-benar natural, makanya kecerdasan buatan ya. Dia melakukan replikasi konsep berpikir. Bahkan kalau saya nggak salah ingat ya, itu ada humanoid ya, robot ya. Dia mencontohkan behavior orang tersebut. Yang mungkin kalau nggak salah ingat itu di airport apa ya itu ya, airport apa pokoknya di Timur Tengah lah gitu. Dia bahkan bisa tahu ini perempuan gitu loh. Dia punya lawan ketertarikan, dan dia itu nggak ada di coding, itu nggak di coding. Nah, kalau mungkin Pak Bro tahu nih, yang di tahun berapa ya itu saya lupa ya gitu, yang Facebook robot sama robot. Oh, yang robot sama robot ngobrol. Itu kan sebenarnya belum terlalu lama ini kan, yang akhirnya dinonaktifin karena mereka tiba-tiba ngobrol sendiri tapi pakai bahasa sandi. Terus baru aja nih yang gue baru keinget itu di Korea, robot pelayan tiba-tiba ini nge-sleep mode sendiri gitu. Jadi dia karena dipaksa kerja terus 1 tahun gitu, tiba-tiba nggak ada kenapa-kenapa tuh ini sleep mode sendiri. Kayak kalau di laptop itu kan ada sleep mode hibernasi, nah ini robotnya nge-sleep mode otomatis gitu. Nah itu mungkin dia bisa jadi nggak, kalau dalam imajinasi liar gue ya, ini AI-nya nih berarti mulai mempelajari, oh ternyata bisa ada namanya tuh batasan capek, terus ada juga kebutuhan untuk istirahat, akhirnya ya dia memprogram dirinya sendiri untuk istirahat gitu. Itu bisa nggak sih kayak gitu? Itu dalam artian yang disebutkan analogi ini apa memang dia itu programnya itu mengenal arti istirahat pada saat udah di time tertentu yang disetting oleh rekayasa untuk AI-nya itu sendiri, atau memang dia ada sensor yang menunjukkan dia itu harus break ya di kondisi seperti itu ya. Dan juga termasuk tadi pada saat berbicara sendiri itu apa karena memang sensornya atau gimana bro, secara penjelasannya gimana bro? Itu kok programnya kok kayak bisa berkembang sendiri gitu. Kalau itu tuh perkara kayak gitu tuh sebenarnya kompleks ya itu, kalau bicara seperti itu.
Bisa jadi dia memang diprogram demikian, pertama ya, bisa Mhm. jadi diprogram Mhm. demikian. Atau bisa jadi memang dia itu kan punya banyak sensor di badannya. Kayak kita luka di sini, Hmm. sakit kan? Sakitnya Iya. ngerasain mana? Bukan sini kan? Sini. Hmm. Sini yang ngerespon. Hmm. Jadi sensor di sini melapor ke sini. Nah mungkin dari secara mekanikal, kalau robot yang saya tahu dia punya sensor di seluruh badannya. Oh gitu sih. Sensor itu. Iya. Oh. Bahkan pernah tahu nggak robot sekarang apa? Supaya kita tahu robot itu benar-benar bagus apa enggak, dia suruh megang telur. Oke. Telur itu kan kalau kita terlalu keras pecah. Pecah. Hmm. Kalau terlalu lembut nggak kepegang. Oh, iya. Ya kan? Jadi harus tepat. Ya siapa sih yang bisa megang kayak gitu? Cuma manusia aslinya. Oke. Kenapa? Karena kita bisa tahu ini tekanan. Tekanan ini kan ada sensor di sini. Ah, isi robot itu yang diberlakukan di robot. Yes. Robot-robot itu udah modern udah seperti itu. Jadi AI-nya yang menunjang proses sensor itu. Betul. Jadi dia punya decision. Jadi kalau AI itu tanya apa? Dia decision. Oh. Kayak otak kita kan decision kan. I see. Kita kesel. Iya. Yang kesel sebenarnya mana tuh? Otak kan? Otak iya. Okay. Emosi ya. Dia punya Dari pikiran iya. Oh. Oke. Tapi Oke. fenomena AI cukup memudahkan buat banyak orang gitu ya. Sebenarnya. Sorry, company. Iya. Gitu. Ya gimana ya? Menurut Bro, kita harus kembali ke regulasi yang ada atau melihat kemudahan yang ada atau gimana untuk depannya AI ini terkait dengan tadi kekhawatiran replace ya gitu, menggantikan sumber daya manusia gitu. Sebenarnya AI itu kalau bisa dipandang sih itu sebagai pisau terutama pisaunya bermata dua nih. Tergantung pada siapa dia dipegang. Kepada siapa dipegang, kalau saya bilang bukan kepada orang yang makainya, no gitu. Tapi kepada regulator. Ya kan? Karena selama ini kan ya juga belum ada regulasi kan. Penggunaannya seperti apa? Iya. Apakah secara regulasinya sudah ada belum sih sebenarnya? Setahu saya di Indonesia coba iseng. Belum. Karena itu produk baru ya. Segala sesuatu yang baru kan belum ada regulasi. Regulasi AI. Iya nggak sih? Regulasi AI di Indonesia coba. Regulasi di Indonesia belum cukup. Oke. Jadi belum diatur sebenarnya. Emang belum terlalu diatur. Agak sulit karena memang efeknya tuh belum dilihat. Nah, tergantung siapa regulatornya semua orang seperti apa. Itu bermata dua. Kalau buat saya dan penerapannya untuk di mana? Kalau buat saya pribadi saya seneng gitu loh. Dengan ada AI-nya kadang-kadang saya bikin coding, handle project itu banyak. Coding lebih mudah melakukan coding. Jadi lebih simpel. Ada apa namanya? Codingan yang saya nggak ngerti gitu ya. Itu kita bisa tanya sama si AI. Dan itu dapat dan applicable gitu loh. Langsung bisa dipakai. Kalau dulu kita coba googling ya semua programmer lah. Kalau ditanya programmer ada yang super jago nggak ada sih. Karena ilmu itu berkembang dan teknologi berkembang. Coding itu adalah cara. Kalau kita bisa dapat cara motong lebih cepat, kenapa enggak kan? Nah itu yang kita bisa pakai. Nah itu kalau buat saya pribadi bagus, enak. Tapi kalau mungkin buat korporat saya pernah baca itu di Cina, kalau nggak salah level CEO-nya itu decision-nya itu udah robot tuh. Oh ya. Nah itu itu sebenarnya nggak, tapi sebenarnya nggak cuma di Cina sih. Gue baru inget di Indonesia tuh di perusahaan apa gitu, tahun lalu tuh udah sempet trial CEO AI. Terus ada juga AI lawyer bahkan pengacara AI. Itu coba gue searching berarti kan lanjut ngobrol sampai gue searching. AI itu digunakan sebagai solusi untuk membaca dan mengintegrasikan banyak data, kemudian melihat proyeksi dan probabilitasnya, itu bisa menjadi sebuah alat support data analisis manajemen. Betul. Untuk membuat keputusan segala macam. Gitu. Tapi kalau pada saat itu sudah menggantikan orang, itu yang menggantikan orang ya, decision ya. Itu yang menurut Bro ya itu seharusnya tidak seperti itu ya, tidak sampai seperti itu. Oke lah. Dinamikanya kemungkinan ada perubahan-perubahan yang memang secara
unconditioning, yang mungkin tiba-tiba di luar dari data-data yang sifatnya rutin, rigid, aku yang biasa dibaca, yang mungkin tiba-tiba di luar itu terjadi suatu kejadian gitu yang luar dugaan, itu kan tidak bisa dilihat oleh si AI itu dong, kemungkinan karena kan dia basisnya basis pengumpulan semua data yang muncul, yang ada. Tapi kalau pada saat tiba-tiba yang terjadi di luar dari data yang diprediksi, dari data yang dikumpulkan, otomatis akan terjadi sebuah perbedaan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan, kemungkinan untuk baca informasi itu. Kalau pengambilan keputusan salah gitu ya, itu manusia aja kadang-kadang hal yang belum kita coba kita bisa salah dong, ya kan, wajar itu. Nah, tapi dia based on data. Nah, dia kan karena belum punya fisik, dia belum bisa melihat. Kalau dia udah bisa melihat, udah digabungkan nah istilah teknologi robotiknya itu fully gitu, dia mungkin bisa belajar di situ. Bahkan mungkin contoh ya, itu pemadaman api, itu dia lebih tepat mungkin ya. Dia tahu nih, oh ini api yang seperti ini saya harus ngapain, lebih detail. Nah ini gue jadi inget pas nonton film Terminator sebenarnya. Terminator terakhir yang gue inget banget di Terminator 3 tuh, itu masih Arnold. Itu ada kan bisa ngidentifikasi waktu itu si John Connor-nya tuh ngancam mau bunuh diri, dia tuh bisa nganalisa, oke, dilihat dari gerakan tingkat stres matanya dan tekanan darah apa, tidak ada indikasi Anda akan melakukannya. Wah, ya hanya di si robotnya itu bisa sampai segitu gitu. Dan itu mungkin ya bisa jadi kalau gue bayangin, misalnya mau tadi madamin api gitu, dia udah langsung kalkulasi dulu, oke, kekuatan api seberapa, perlu semburannya, materialnya apa yang cocok ya. Yang dimana kalau orang tuh masih pakai feeling, ini udah pakai analisa saintifik gitu ya. Berarti itu kembali lagi bagaimana kita menempatkan fungsinya ya. Betul. Terus yang tadi direktur atau CEO AI ini, nah ini udah ketemu nih. Jadi di Indo sama di Cina itu NetDragon itu tahun lalu. Terus yang tadi kita juga bahas di Indo tuh itu juga tahun lalu juga, itu namanya PT Surya Dama Investama. Nama direktur AI-nya Ardi, Pak Ardi. AI sudah dipersonifikasi sekarang ya kan? Sudah dikasih nama. Terus ada juga, gue baru inget lagi itu ini radio presenternya AI juga. Ya. Itu juga baru di Indonesia. Itu mungkin bisa. Pada saat kita berbicara leveling manajemen digantikan dengan robot, kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar prediksi data-data yang biasa dikumpulkan atau diintegrasikan, yang bisa dibaca ternyata kejadian atau tidak seperti itu, gitu ya. Artinya kan berarti unsur kejadian unpredictable-nya harus tetap manusia yang punya experience di bidang itu dan di jabatan itu yang udah lama dan berpengalaman ya untuk menyelesaikannya gitu loh. Kalau hal-hal yang seperti itu dominan diberikan kepada AI robot untuk membuat keputusan finalnya langsung, bahkan posisinya orangnya gitu, pelakunya, sampai terjadi sesuatu ya mungkin akan terjadi kesalahan pengambilan keputusan atau kesalahan tindakan perusahaan dari penggunaan AI itu sendiri, langkah. Nah, gue mungkin agak kepikiran gini sih, mungkin kalau keputusannya nggak harus melibatkan si humanis gitu ya, pertimbangan humanis atau emosi. AI kalau dari aku pribadi sih masih ragu ya, bisa nggak, kayak misalnya keputusan yang terkait HR lah, karena kita backgroundnya kan lama di HR nih, misalnya kita mau mecat orang aja, tapi kita tahu sebenarnya nih orang ini dia bikin kesalahan karena nggak achieve gitu. Kalau mikir saklek ya udah nggak achieve udah pecat gitu. Tapi kita mikirnya tapi dia dari sisi kemauan belajarnya, terus dia juga punya tanggungan keluarga ya, kita secara emosional agak kasihan, ya udah kasih kesempatan lagi, itu bisa kan. Nah kalau AI, tapi kalau sampai misalnya ada di posisi itu gitu, si AI ini taruh udah ada manajer AI atau direktur AI, dia harus ngambil keputusan kayak gitu. Ya, kalau itu bisa belum ya kira-kira? Urusan manusia ya. Jadi kurang pas juga sih. Tapi kalau dalam yang hal ini kan data-data keputusan manajemen ya, dalam artian tuh langkah strategi perusahaan akan mau diambil tuh
apa gitu, apakah mungkin ini waktu yang pas untuk ekspansi gitu dari data-data itu kan, atau waktu yang pas atau waktu yang kurang pas untuk mengeluarkan kapital gitu ya, mungkin dari data-data itu ya. Iya. Oke, bro, ada pesan nggak bro buat ya kita orang-orang mengenai kemungkinan AI ini gimana ke depannya perkembangan, selain ya ada kekhawatiran terhadap replace tadi ya gitu. Ada pesan nggak darimu mungkin hal-hal lain gitu seputar AI ini untuk ke depannya? Pesannya sih cuma simple ya, terutama bagi ya regulator lah ya, atau pemegang posisi yang memang bisa mengambil keputusan. Gunakanlah AI pada tempatnya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu ya, atau para manajer, atau direktur, gunakanlah AI di tempatnya. AI is only a tools, dia hanya tools, alat bantu. Jangan treat dia sebagai replacement. Manusia bodoh kita bisa didik jadi pintar. Manusia kasar kita bisa arahkan. Itulah fungsi kita gitu. Jadi ke depan pakai nggak apa-apa, silakan gitu ya. Tentu dengan ada konsekuensi satu dan lain hal ya, yang sifatnya ya berarti data terkoleksi oleh mereka karena mereka kan mengkoleksi data gitu. Gitu. Ya itu sih. Oke, bro. Ya, mungkin sementara itu dulu deh. Ini masih banyak yang mau diobrolin sih, tapi mungkin next kita akan next tongkrongan. Kita mungkin lebih dalam lagi, dengan kondisi yang aktualnya gitu, secara case by case. Ya, nanti kita minta ya pendapat juga dan solusinya gimana. Betul. Yaudah gitu dulu. Oke. Thank you Pak Aryani. Siap. Thank you. Tambah pinter.